Halo teman-teman semua, jumpa lagi di channel Auto Boys seputar otomotif jadi lebih mudah. Ya teman-teman, di video kali ini saya akan mengobati rasa penasaran kalian. Bagaimanakah perbedaan sasis atau kolong mobil bagian bawah antara Agya yang GR Sport dan Agya yang LCGC? Langsung aja simak videonya, check it out. Yuk teman-teman, kita ulas santai kolong mobil bagian bawah ya. Kita mulai dari belakang dulu teman-teman. Kita mulai dari belakang. Nah, ini adalah sasis yang dengan basic DNGi monocoque front wheel drive ya, penggerak depan. Sekilas tampilannya seperti ini. Untuk suspensi belakang menggunakan torsion beam, dimana ini terlihat jelas untuk kaki-kaki yang bagian belakang, dan ada coil spring teman-teman. Informasi untuk varian GR series menggunakan tuning dari tim GR Sport, yaitu dari shock absorber dan coil springnya. Perbedaannya terlihat di foto ini ya teman-teman. Untuk yang tipe G kuning, untuk yang GR Sport warnanya ada list birunya sesuai dengan di video ini. Yuk teman-teman, kita lanjut ulas santai melihat shock absorber dari sisi samping. Terlihat jelas teman-teman, di sampingnya juga ada selang bahan bakar ya. Kemudian kita lanjut ke velgnya. Nah, velgnya ini sudah menggunakan finishing two tone color ya, dengan ukuran ban 185 55 R15. Jadi satu tingkat lebih tinggi daripada Agya yang tipe G. Sehingga nanti mungkin teman-teman akan merasakan untuk yang tipe GR Sport lebih keras bantingannya, cuman handlingnya lebih oke teman-teman. Kita intip penampakan kaki-kaki bagian bawah dari samping teman-teman, terlihat tangki bahan bakar. Kemudian kita muter lagi, kita lihat dari belakang ya, seperti ini teman-teman, ada GR Aero Kit ya. Ini untuk yang varian GR Sport ya teman-teman. Kemudian kita lanjut keliling-keliling lagi, kita melihat penampakan kaki-kakinya. Seperti ini tampilannya teman-teman. Ada beberapa kaki-kaki ya, termasuk coil spring, terus shock absorber yang list warna biru ya, karena varian yang GR. Seperti ini tampilan dari coil spring ya teman-teman, pernya ya, per yang untuk varian GR. Nah, untuk lubang knalpot di sebelah kanan ya teman-teman, sehingga tutup tangkinya di sebelah kiri. Lanjut, kita keliling-keliling lagi, kita putar lagi, kita lihat kolong mobil sampai puas di video ini. Jadi untuk varian yang G kurang lebih sama, cuman ini adalah versi upgrade-nya teman-teman, karena ini adalah yang non LCGC GR Sport. Nah, untuk kaki-kaki bagian belakang seperti ini ya teman-teman. Jadi ya, di bagian tangki nanti ada kayak penahan panas, anti panasnya ya. Nah, ini view penampakan velg two tone color dengan BCD 4x100. Lem belakang menggunakan trommel leading trailing ya teman-teman. Terus kemudian ada arm belakang ya, arm belakang ada selang untuk parking brake ya. Kemudian ini adalah tangki bahan bakar dengan kapasitas sekitar 36 liter ya, mirip dengan Toyota Race ya. Seperti ini tampilan mufflernya, memanjang sampai ke depan dan sangat rapi teman-teman untuk kolong mobil bagian bawah Agyanya. Nah, seperti ini tampilannya, dan di bagian bawah mufflernya tidak ada cover apapun, hanya sampingnya ada pemenahan panasnya ya. Ini adalah tampilan cross member ya, yang bagian belakang. Kemudian dudukan untuk ban serepnya di dalam mobil ya. Seperti ini teman-teman, tampilannya sangat jelas ya. Jadi di sini memang kesan GR Sportnya
saya baru menemukan di coil spring dan di bagian shock absorbernya teman-teman untuk perubahannya ya. Yang infonya itu di tuning oleh tim GR Spot untuk membedakan dengan varian LCGC. Lanjut di bagian lain, nah itu yang warna hijau itu adalah untuk sensor ABS teman-teman, kabel sensor ABS. Dan ini adalah kabel untuk parking brake, kemudian selang pipa-pipa bahan bakar ya teman-teman untuk bensinnya ya. Lanjut kita dari belakang mundur ke arah depan ya teman-teman. Jadi ini saya jalan mundur, kita melihat dengan jelas tampilan sasis ya, tampilan sasisnya, finishingnya seperti ini teman-teman dari manufacturing ya. Ini adalah mufflernya seperti ini teman-teman, sangat jelas ya. Jadi kalian bisa melihat dari bawah itu tampilannya seperti apa Bagia yang GR Sport seperti ini teman-teman. Jadi kalian tidak usah penasaran lagi ya teman-teman. Kita lanjut ke bagian yang lain ya. Nah di bagian yang lain kita akan melihat muffler ya, muffler yang memanjang, di sampingnya ada penahan panas ya atau anti panas, terus ada selang-selang minyak rem ya dan selang-selang bahan bakar. Nah teman-teman, jadi untuk yang tipe G kurang lebih sama, cuman upgrade untuk kaki-kakinya aja ya, dan rasio EPS nya itu diubah ya teman-teman. Nah kita lanjut ke arah depan. Nah ini adalah cross member yang bagian depan, terlihat jelas ya teman-teman ya. Lanjut ke bagian lain. Di bagian depan terlihat jelas bak oli mesin dan bak oli CVT ya teman-teman, yang warna hitam itu untuk oli yang CVT. Kemudian ada sensor oksigen ya yang ada kabel warna kuning. Dan lanjut kita akan melihat kaki-kaki bagian depan dimana menggunakan MacPherson stud ya teman-teman. Nah seperti ini tampilan suspensi bagian depan yang jelas. Untuk shock absorber dan coil spring sudah dilakukan upgrade khusus varian GR Sport. Yuk teman-teman kita lanjut ke bagian kaki-kaki depan ya. Nah informasi untuk sistem pengaman pada Bagia GR Sport sudah dilengkapi beberapa sistem keamanan ya teman-teman, termasuk ada sistem ABS, kemudian hill start assist, dan vehicle stability control ya. Nah ABS tersendiri ada EPD dan brake assist teman-teman untuk fitur penunjangnya. Nah ini teman-teman wajib kalian simak perubahan yang sangat mencolok pada kaki-kaki bagian depan. Nah di coil springnya teman-teman, coil spring khusus GR menggunakan coil spring seperti di video ini teman-teman. Jadi ada kayak buffer ya, kayak spring buffer, cuman bukan karet itu teman-teman, dia bahannya agak keras. Nah mungkin dimasukkan oleh tim GR atau tim GR Sport supaya sistem peredamannya lebih enak ya teman-teman. Ban menggunakan ban Dunlop SP Sport yang max ya, 185-55R15. Nah ini teman-teman, kita ulang lagi tampilan coil springnya ya. Lanjut ke bagian lain. Di bagian depan sebelah kiri kita akan melihat lower arm, kemudian ini untuk hood drive shaft ya teman-teman. Kemudian ada link stabilizer ya, kemudian shock absorber yang tadi ya teman-teman. Kemudian yang kuningnya adalah kabel untuk sensor ABS. Seperti tampilannya ketika kita melihat dari bawah samping yang depan kiri ya. Terlihat jelas baut pembuangan oli CVT nya teman-teman. Nah baut 14 ya. Kemudian kita melihat besarnya cross member yang depan ya. Nah seperti ini teman-teman, tampilannya ada post arm, kemudian rack steer. Nah rack steer yang tadi teman-teman saya infokan bahwa untuk varian yang GR series sudah dilakukan upgrade, rasio gear EPS nya itu dinaikkan ya teman-teman, mungkin biar handlingnya lebih oke teman-teman ya. Nah ini teman-teman
Gunakan hanya oli CVT khusus ya ketika teman-teman melakukan penggantian oli CVT-nya ya, jangan sampai salah. Lanjut ke bagian lain, kita akan melihat mounting ya, mounting transmisi. Kemudian kita lanjut ke bagian lain teman-teman. Di bagian lain kita coba lihat penampakan dari bawah agak naik sedikit. Kita akan melihat motor starter ya, atau dinamo starter, ada filter oli. Kemudian di kolong sebelah sini ada selang pembuangan sirkulasi air AC. Kemudian sistem transmisi CVT-nya kelihatan jelas ya teman-teman, ada beberapa sensor dan kabel-kabel. Lanjut teman-teman, kita ulas santai lagi di beberapa komponennya ya teman-teman. Nah ini yang long tie rod, kemudian ada shock absorber, ada kabel ABS ya, dan ini untuk baut cross member lower arm. Kemudian kita lanjut keliling-keliling melihat penampakan sasis bagian bawah ya. Nah lanjut ke bagian selanjutnya. Nah kita akan melihat tampilan motor starter beserta alternator teman-teman, atau dinamo ampere ya, yang motor starter yang warna silver, dinamo ampere yang pojok itu teman-teman. Kemudian kita lanjut ke bagian lain ya. Ini adalah karet untuk penyangga bracket untuk knalpot teman-teman. Kemudian kita melihat dari depan kanan sama ada beberapa kaki-kaki termasuk link stabilizer, kemudian shock absorber yang sudah dilakukan upgrade coil spring, ada kayak semacam spring buffernya ya. Kemudian ini filter oli, fan belt, ada tensioner juga. Mungkin itu saja sih teman-teman kalau yang dari kaki-kaki yang samping ya. Terlihat penampakan jelas kaki-kaki bagian bawah depan ya, seperti ini teman-teman tampilannya. Ada cross member, kemudian kaki-kaki yang termasuk lower arm. Nah ini teman-teman, kita coba muter, lanjut kita melihat bagian depan cuman dari sisi yang lain. Nah ini rongga-rongga untuk ventilasi sasisnya ya. Nah lanjut ke bagian sistem steering, ini adalah rack steer dari EPS. Nah untuk EPS sudah dilakukan upgrade untuk varian GR series ya, untuk rasio giginya, sehingga handlingnya pasti lebih oke dibanding yang versi LCGC. Nah ini adalah bak oli, kemudian muffler knalpotnya, yang kabel kuning itu adalah kabel oksigen sensor. Belum ada cover engine bagian bawah teman-teman. Nah ini kaki-kaki suspensi depan, tampilannya seperti ini teman-teman. Kita akan lanjut ke bagian lain. Nah dari depan kita akan melihat body kit atau bumper untuk varian GR series ya, seperti ini. Nah ini teman-teman, kita ulang lagi penampakan coil spring yang sudah dilakukan upgrade khusus GR ya, sudah dituning oleh tim GR nya. Nah ini beberapa finishing dari manufacturing. Kemudian kita lanjut ke bagian lain. Ini masih di kaki-kaki yang bagian depan teman-teman. Nah itu cross membernya ya. Nah di varian G kurang lebih sama teman-teman, hanya perbedaannya di kaki-kaki shock absorber dan coil spring serta settingan tuning dari rasio EPS nya gitu teman-teman. Terlihat seperti ini tampilan dari depan teman-teman. Nah emblemnya sudah tidak emblem burung ya, karena ini varian yang GR non LCGC. Nah GR sepertinya teman-teman ada logo atau emblem GR nya. Oke, mungkin itu saja teman-teman terkait dengan review ulas santai kolong mobil bagian bawah pada Toyota Agya GR Sport CVT.
Semoga ulasan ini bermanfaat buat teman-teman semua. Sekian dari saya. Salam otomotif, salam auto boys.